Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, gue akan ingatkan salah satu cara termudah dan termurah untuk mendukung TJ adalah dengan mempost bentar videonya dan like our video ya. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan sebesar 0,82% dengan total market cap di 2,59 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance turun dengan signifikan ya, 0,33% dengan volume yang meningkat sebesar 15,28%. Nah, peningkatan ini bisa dibilang terjadi paling besar di mana kita bisa lihat sendiri di Ethereum ya. Dia rally sebesar 4,5%-an dalam 24 jam terakhir. Ya, ini berbeda dibandingkan dengan yang lain. Terutama Bitcoin. Bitcoin hanya terjadi peningkatan tipis di 0,16% saja ya. Nah, ini tentunya kita tahu berhubungan dengan ETF ya, ETF dari Ethereum. Sampai sekarang masih belum ditradingkan ya, masih belum ada inflow, masih belum ada outflow. Tetapi sepertinya secara price action mulai bergejolak ya. Secara TA kita bisa lihat di sini ya, dia dalam beberapa hari terakhir tuh sideways. Tiba-tiba pada hari ini atau lebih tepatnya hari ini dan kemarin mulai mendapatkan momentum dan hari ini retest ke struktur 3920 sebagai resisten ya. Jadi sepertinya kita bisa lihat di sini konsolidasinya membuahkan hasil rally lagi ke atas ya. Oke, itu untuk Ethereum. Untuk Bitcoin seperti yang gue bilang tadi ya, kemarin itu malah overall adalah suatu bearish candle, gitu, dimana dia koreksi sebesar 1,13%. Daily close-nya pun di bawah dari 69.000. Jadi kalau untuk Bitcoin, ini pertanda membuat suatu struktur lower high. Belum ya, masih bisa aja gini, konsolidasi naik lagi ke atas, itu masih bisa. Tetapi mulai ada pertanda, sama kayak mirip-mirip di sini nih ya. Waktu dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, di sini dia mulai membuat suatu higher low. Mirip-mirip kayak gitu di mana dia mulai berubah dari higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, di sini mulai tidak membuat higher high, mulai ada pertanda konsolidasi. Konsolidasi ini bisa berlanjut ke atas atau bisa juga malah turun ke bawah. Ya, mirip-mirip kayak di sini. Cuman ini versi dari bearish ke bullish, ini dari kalau ini kebalikannya, dari bullish ke bearish, begitu ya. Oke, nah selanjutnya PR-nya apa untuk Bitcoin? PR untuk Bitcoin kalau dia ingin lanjut ke atas yaitu adalah yang pertama mempertahankan 67.610 sebagai support. Jangan sampai jebol, begitu, karena kalau jebol itu menunjukkan dia mulai membuat suatu trend at least for the short term mulai bearish, membuat suatu low, lower high dan lower low, begitu ya. Itu PR pertamanya. PR keduanya kalau kita pengen menunjukkan momentum yang lebih bullish lagi adalah kalau bisa nggak perlu sampai retest 67.600, langsung reclaim 70.000. Nah, kalau udah bisa reclaim, apalagi daily close di atas dari di atasnya 71 ribuan ya. Nah, itu bisa menunjukkan momentum Bitcoin yang masih bullish dan tentunya TA-nya pun mempertahankan struktur bullishnya gitu ya. Untuk Ethereum, doing good, dia masih terlihat sangat bullish. Tetapi sekali lagi jangan sampai berpikir all in, karena menurut gue resikonya kalau all in di titik-titik ini tuh masih tetap nggak worth it. Lakukan DCA aja, lakukan averaging. Lu kalau averaging pun kemarin sudah dapat 2 kali gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu all in begitu ya, karena kita masih ada resiko buying the rumor and selling the news begitu, walaupun nggak langsung seperti di Bitcoin begitu ya. Mirip-mirip mungkin kayak dulu tuh di ya kayak Cardano dulu ya, SNL juga dulu, si Dogecoin kita tahu dulunya udah ngepump dulu sebelum dia mulai trade ya. Kalau si SNL berarti bukan trading ya, mulai ada eventnya itu udah ngepump duluan. Nah, ini pun belum trading nih ya, baru di approve, belum ada tradingnya. Kalau sampai ditradingkan ternyata tidak ada demand yang terlalu besar, nah itu ya otomatis bisa drop. Tetapi kebalikannya, kalau sampai ternyata demandnya itu besar saat waktu dibuka pairnya ya, saat dibuka ETF spotnya, nah jangan-jangan ini bisa menjadi satu bensin tambahan lagi sehingga Ethereum malah lanjut ke atas, membuat
bisa-bisa malah membuat new all time high ya. Dan all time high sebenarnya masih ya dibilang dekat sih lumayan lah ya. Dia itu sekitar di 4.800-an begitu. Jangan-jangan dengan ETF spot Ethereum dia bisa menembus new all time high ya. Tapi walaupun bisa seperti itu, kita nggak boleh tutup mata dengan resiko kalau sampai ternyata ini buying the rumor and selling the news begitu ya. Oke. Itu kurang lebih gambarannya ya. Selanjutnya kita akan geser ke news dan ini news datang dari US di mana Michael Saylor yang tadinya itu sangat Bitcoin maxi mulai melunak sepertinya ya. Dia bahkan menyatakan bahwa spot Ethereum ETF ya yang di-approve ini bisa menjadi hal yang lebih baik lagi untuk Bitcoin. Kenapa? Yang pertama, menurut dia it's good because politically it'll be much more powerful dibilang katanya apabila semua industri kripto disupport. Nah, ini kalau lu ngikutin Saylor, ini sebenarnya mulai berbeda di nadanya dibandingkan dulu. Dulu Saylor pokoknya Bitcoin, yang lain tutup mata, yang lain itu semua sekuritas menurut dia ya. Nah, sekarang dia mulai ngomong bahwa kalau semua industri kripto disupport, ini bisa lebih bagus lagi untuk Bitcoin. Ya, artinya dia mulai melirik ke altcoins ya. Nah, bahkan dia bilang dengan si ETF dari Ethereum di approve ini juga bisa mempercepat institutional adopsi dari para institutional investor begitu ya. Dan ini akan mempermudah lagi mengubah perspektif dari kripto yang mungkin tadinya terlihat sebagai aset kelas yang menyeramkan gitu ya, yang belum jelas menjadi satu aset kelas yang legitimate gitu, yang legit. Nah, selain itu juga bahkan yang gilanya dia sempat ngomong seperti ini ya. Dia itu berencana ya akan allocate capital ke berbagai macam crypto assets. Nah, ini sangat berbeda ya dibandingkan dengan stance dia selama beberapa tahun ke belakang. Beberapa tahun ke belakang dia hanya ngomong pokoknya hanya Bitcoin, yang lain semua sekuritas, yang lain semua akan hancur gitu. Sekarang dia mulai mengatakan dia akan mengalokasikan dananya ke beberapa crypto assets, ya otomatis altcoins ya. Walaupun dia bilang tetap majority-nya itu akan tetap di BTC begitu menurut dia. Ya. Tapi lagi-lagi ya, ini menunjukkan bahwa Saylor pun yang terlihat seperti benar-benar Bitcoin maximalist pun pelan-pelan melihat potensi dari altcoins gitu ya. Nah, jadi buat yang nanya-nanya apakah kita akan masuk altcoin season atau enggak, ya we'll see ya. ETF spot dari Ethereum ini bisa mengubah banyak hal ya, bisa mengubah fundamental karena gini, logikanya ETF dari Ethereum udah di-approve, apa yang menjadi hambatan buat misalkan Solana, AVAX, lalu Polkadot, lalu Cardano untuk jadi ETF juga. Ya jadi lebih sulit. Kalau dulu ya kita tahu bahwa ya salah satu penyebab utama dari ETF Ethereum ini susah untuk di-approve adalah dia tidak fair launch gitu. Sementara Bitcoin fair launch. Fair launch ini membuat Bitcoin benar-benar seperti komoditas, seperti emas gitu ya. Nah, tapi untuk kasusnya si Ethereum enggak. Nah, makanya banyak orang yang akan dulunya banyak orang yang cenderung bearish dengan kemungkinan di approve ya ETF dari Ethereum karena itu salah satunya ya. Tetapi kalau Ethereum di approve oleh SEC ya literally apa yang membuat SEC akan menolak Cardano lalu AVAX, Polkadot dan seterusnya karena ya secara strukturnya mereka mirip seperti Ethereum. Jadi quite interesting dengan ETF Ethereum ini di-approve, ini membuka banyak pintu sebenarnya ya. Next kita geser ke reminder ya. Ini mungkin buat lu yang baru pertama kali di kripto gitu ya. Koreksi ya 3% itu kecil banget di sini ya. Bahkan bisa gini gitu. Dalam satu momentum yang sangat bearish, kripto itu bisa kayak boom drop 30% tuh orang masih untung cuma drop 30% gitu. Ini literally benar-benar sering terjadi di kripto gitu ya. Jadi buat lo yang mungkin tidak siap dengan volatility-nya ya nggak apa-apa. Lo mungkin bisa di aset kelas lain. Jadi jangan berpikir bahwa gua harus di kripto, nggak juga sih. Kalau misalnya kalau risk profile lu kurang cocok dengan kripto, ya lu bisa cari berbagai macam aset kelas lain.
gitu. Tapi kalau gua prefer kripto, kenapa? Karena lagi-lagi kripto ini punya potensi yang besar untuk up begitu. Tetapi jangan lupa bisa up dengan besar juga bisa down besar ya. Reminder gitu. Jadi jangan sampai ya gini deh, pokoknya semakin aset itu volatile, semakin lebih jangan all in begitu. Karena kalau all in itu ya kalau misalnya lu all in misalkan di stok jebret sekali drop 3%. Lu di kripto all in bisa drop 30, 40, 50 ya. Jadi lagi-lagi reminder buat kalian ya. Economic calendar hari ini sebentar. Ini oke, sebentar. Kita geser dulu ke GMT plus 7 ya. Oke, udah bener nih ya. Ini hari Senin tanggal 27 Mei. Dari US ini masih dia lagi libur ya, Memorial Day. Jadi nggak ada apa-apa hari ini. Besok hari Selasa dari US akan keluar CB Consumer Confidence gitu ya. Oke, next reminder buat TCI sekarang sudah aktif di Twitter. Buat lo yang belum follow silahkan bisa follow di @toshicryptoindo gitu ya. Dan reminder lagi buat para newbies ya. Jangan all in di aset apapun, di Bitcoin, Ethereum maupun altcoin apapun ya, jangan all in di CA ya. Karena kalau udah all in, apalagi pakai duit panas, itu yang ada lu jadi nggak pakai logika begitu ya. Lu bawaannya tuh jadi pakai emosi begitu ya. Dan selain dari itu juga untuk para newbies lebih baik awal tuh stick dengan Bitcoin dan Ethereum. Itu yang gue pelajari dari 2016 ya. Itu yang ujung-ujungnya membuat gue lebih profitable. Karena di 2016 gue awal hanya Bitcoin. Terus ngeliat waduh gila ya. Altcoin lain banyak yang ngepamnya lebih gila. Ya akhirnya coba alt. Ujung-ujungnya malah jebol. Untungnya masih ada sisa Bitcoin. Kalau nggak ada sisa Bitcoin mungkin gue nggak masih gue mungkin udah nggak bertahan di kripto ya. Tapi karena masih mempertahankan BTC, ujung-ujungnya itu yang membuat gue bisa survive ke cycle selanjutnya. Jadi buat lo yang masih newbie banget, lebih baik lo pertimbangkannya itu fokus ke Bitcoin dan Ethereum, begitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Kita mulai dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin buy limitnya masih sama ya, buy limit kedua di 67.610. Dan buy limit ketiga di 66.253. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, posisi long kita sudah beberapa hari nih ya. Retest 1, retest 2, buy limitnya itu, bukan buy limit, tapi target TP-nya itu di angka 70.000 begitu ya. Nah buat yang masih mempertahankan posisi longnya masih oke, karena pada faktanya belum terjadi daily close di bawah dari struktur 67.610 ya.
Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 70.000 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 67.610 begitu ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum, posisi long kita akhirnya kena target TP ya. Retest 1, retest 2 sudah terjadi dari tanggal 23 Mei untuk posisi long kita ya. Bahkan dikasih kesempatan lagi retest ketiga di tanggal 24. Nah, buat yang mempertahankan posisi longnya, akhirnya kena target TP di angka 3.920. Nah, ini artinya kita profit sebesar 5,8%. Asik ya. Itu kurang lebih untuk posisi longnya. Untuk posisi short kita lihat besok pagi kalau sampai daily close dari Ethereum itu di bawah dari 3.920,5, maka kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP posisi short kita itu di angka 3.696 ya. Itu kurang lebih setup untuk posisi futures di Ethereum. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama di 3.696, buy limit kedua di 3.639, dan buy limit ketiga di angka 3.521 gitu ya. Sekali lagi gue ingatkan, untuk Ethereum jangan all in ya, jangan all in, DCA aja, akumulasi, averaging gitu ya, karena satu aset yang baru ngepump besar, apalagi 20% gitu dalam sehari, dan market cap sebesar Ethereum lagi ya. Ini sangat jarang, gue pribadi belum pernah ngelihat sehari pump sebesar itu. Ya, jadi resiko untuk koreksi besar masih ada. Resiko ya, bukan bilang pasti, karena nggak ada yang pasti. Gitu. Jadi yang ujung-ujungnya profit siapa sih? Ujung-ujungnya profit adalah orang-orang yang tetap akumulasi. Nah, yang akumulasi, ingat nggak sih buy limit Ethereum tuh di sini dulu, 1, 2, 3. Lu yang dapat 3 kali buy limit di sini, ya udah profitnya udah gede. Jadi lagi-lagi ya, waktu turun diakumulasi, waktu ngepam ya tunggu dia koreksi. Kalau belum koreksi ya jangan dipaksain, begitu ya. Oke, seperti biasa gue ingatkan ya, buat lo yang pengen pair favorit dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan jangan lupa 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.